Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan peradaban dan dinamika peradaban global dalam perspektif Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan isi-isi apa aja tentang hakikat manusia dan peradaban dan dinamika peradaban global. Yang pertama, hakikat peradaban. Kedua, makhluk beradab dan masyarakat adab. Ketiga, evolusi budaya dan wujud peradaban. Yang keempat, dinamika peradaban global. Dan yang terakhir, problematika peradaban. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hakikat peradaban. Peradaban berasal dari kata adab, yang dalam arti sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, dan berakhlak, yang semuanya menunjukkan pada sifat yang tinggi dan mulia. Peradaban juga memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan merupakan keseluruhan dari hasil budidaya manusia, baik cipta, kerasa, dan rasa. Peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula, yang telah mencapai kemajuan tertentu yang tercermin dalam tingkat intelektual, keindahan, teknologi, dan spiritual. Peradaban tidak hanya berwujud dalam bangunan sebagai hasil teknologi fisik, tetapi juga dalam bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya mencangkup sistem kekuasaan, sistem kepercayaan, tulisan perhubungan, dan organisasi sosial yang dibentuk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makhluk beradab dan masyarakat adab. Manusia merupakan makhluk yang beradab, sehingga mampu menghasilkan peradaban. Manusia sebagai makhluk sosial juga mampu menciptakan masyarakat yang beradab. Manusia sebagai makhluk yang beradab dalam arti pribadi, manusia itu memiliki potensi untuk berperilaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti yang luhur. Manusia beradab pastilah berkeinginan membuat masyarakat yang beradab, sehingga terbentuklah masyarakat yang beradab. Masyarakat adab memiliki padanan istilah yang dikenal dengan masyarakat madani atau masyarakat sipil. Masyarakat madani dapat dinyatakan sebagai masyarakat yang teratur dan beradab. Masyarakat adab dasarnya merupakan keinginan yang tulus dari manusia sebagai makhluk yang beradab. Namun, sebagaimana halnya dengan individu, masyarakat dalam suatu kurun waktu tertentu bisa saling bertengkar, saling bertingkai, bahkan saling membunuh antar kelompok masyarakat. Kita lanjut tentang evolusi budaya dan wujud peradaban. Budaya kebudayaan itu telah mengalami proses perkembangan secara bertahap dan berkeseimbangan yang kita konsepkan sebagai evolusi kebudayaan. Evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikir manusia dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Proses evolusi untuk tiap kelompok masyarakat di berbagai tempat berbeda-beda, tergantung pada tantangan, lingkungan, dan kemampuan intelektual manusianya untuk mengantisipasi. Proses evolusi budaya dan wujud peradaban, yakni proses evolusi sosial budaya yang dapat dipandang dalam dinamika kehidupan sehari-hari dalam tiap masyarakat di dunia. Proses-proses ini disebut proses berulang. Proses evolusi sosial budaya yang dipandang seolah-olah dari jauh hanya akan menampakkan kepada peneliti perubahan-perubahan besar yang terjadi pada jangka waktu yang panjang. Proses ini disebut proses-proses menentukan arah. Di sini, ada masa dalam kehidupan manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu masa prasejarah, masa sebelum manusia mengenal tulisan, sampai manusia mengenal tulisan, dan masa sejarah,
masa manusia telah mengenal tulisan. Peradaban bangsa Indonesia semakin maju dan berkembang setelah datangnya pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia. Pengaruh tulisan dari budaya Hindu-Buddha membawa dampak besar bagi peradaban Indonesia, yaitu memasuki masa sejarah, masa mengenal bahasa tulisan. Salah satu hasil budaya tulis di Indonesia adalah prasasti. Peradaban bangsa semakin berkembang dengan masuknya pengaruh Islam dan masuknya peradaban bangsa Barat Eropa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dinamika peradaban global. Globalisasi dapat dipahami sebagai perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan membentukkan kesaling hubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menentang dan membentuk kembali komunitas, politik, dan secara spesifik negara modern. Ada 3 gelombang yang dialami oleh manusia pada saat perubahan peradaban, yaitu gelombang 1, peradaban teknologi pertanian. Dalam gelombang ini, manusia menemukan dan menerapkan teknologi pertanian berlangsung mulai 800 Masehi sampai 1500 Masehi. Gelombang kedua, peradaban teknologi industri. Masa ini dimulai dengan menemukan mesin uap berlangsung mulai dari 1500 Masehi sampai 1970 Masehi. Gelombang ketiga, peradaban informasi ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi dalam berbagai bidang, berlangsung mulai 1970 Masehi hingga sekarang. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang problematika peradaban. Semakin berkembangnya teknologi, terutama pada teknologi komunikasi, membuat cakrawala atau ilmu pengetahuan masyarakat semakin terbuka luas. Teknologi yang seharusnya menjadi penunjang manusia untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, malah menjadi pengganggu dalam kehidupan manusia, yang justru membelenggu perilaku dan gaya hidup manusia itu sendiri. Dampak dari mudahnya akses informasi ini adalah masuknya kebudayaan luar yang selama ini tidak diketahui masyarakat, yang membuat pergeseran norma di masyarakat dan menyebabkan terjadinya kompromisme sosial yang membuat hal-hal baru yang masuk dalam masyarakat diterima karena perubahan norma. Dalam perspektif Al-Quran, manusia terdiri dari jasmani dan rohani, diciptakan sebagai khalifah dan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk biologis, al-ihsan, bahkan manusia adalah khalifah atau memikul amanah yang diberikan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pembahasan kali ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sopan. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah yang mempunyai akal, jasmani dan rohani. Manusia dapat menciptakan sebuah peradaban. Masyarakat yang beradab dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang mempunyai sopan santun dan kebaikan budi pekerti. Peradaban manusia juga terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia yang juga semakin berkembang. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.